Sabda TV. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Wa ahammuhuma asyratu nawaqid. Dari banyaknya pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh para fuqaha di dalam kitab fikih, dalam bab riddah, yang paling terpenting, yang paling penting itu ada 10 pembatal. Ada 10 pembatal yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan ada 10 pembatal yang sangat dominan. Dan inilah yang paling terpenting yang untuk kita ketahui sehingga kita bisa menjauhkan diri darinya. Apa saja 10 pembatal keislaman tersebut? Awalan, yang pertama, asyirku fi ibadatillah. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wa minhu adh-dhabhu li ghairillah kadh-dhabhi lil adrihati aw adh-dhabhi lil jinn. Pembatal yang pertama yaitu asyirku fi ibadatillah. Melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya syirik ini dengan berbagai macam apa? Dengan berbagai macam jenisnya. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Walaupun nanti pada syirik kecil ada ada rincian lagi. Maksudnya apakah ini dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam atau tidak. Namun yang paling menentukan yaitu ketika seseorang melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Sama, maksudnya surat An-Nisa di 2 ayat tersebut, ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yaghfir, tidak akan mengampuni. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni ayyushraka bih, orang yang menyekutukannya, orang yang berbuat syirik kepadanya. Ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Ketika ada yang bertanya, apakah ketika seseorang pernah melakukan perbuatan syirik, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa tersebut? Maka jawabannya, apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa syirik sebelum dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya apabila taubatnya terpenuhi syarat-syarat taubat. Dan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang melakukan perbuatan syirik adalah yang tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Orang melakukan kesyirikan dan dia tahu itu adalah kesyirikan. Kemudian sampai matinya, sampai meninggalnya, dia belum bertaubat dari dosa syirik. Maka orang yang seperti inilah yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosanya tidak akan diampuni. Sedangkan selain syirik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Makanya orang yang melakukan kabiratun min kabairidz dzunub, orang yang melakukan perbuatan dosa besar
dari dosa-dosa besar selain syirik, karena dosa-dosa besar itu banyak, tapi dia tidak melakukan syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar tersebut dan belum bertaubat, meninggalnya dalam keadaan tadi melakukan dosa besar. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari itu semua. Maka bagaimana keadaannya? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya karena dia meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar? Tadi para ulama menyebutkan tahtal masyiah. Ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Insya'a adzabah wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah mau, Allah akan mengazabnya. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala mau, maka Allah mengampuninya. Ini yang disebut dengan tahtal masyiah. Berbeda dengan akidah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar itu fi manzilatin bainal manzilatain, di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Berbeda lagi dengan orang-orang Khawarij yang menganggap apa? Keluar dari agama Islam. Adapun ahlu sunnah selain dosa syirik maka itu tahtal masyiah, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau misalkan kita diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dari seluruh dosa-dosa kita, termasuk dosa-dosa besar, maka patut bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hidayah kepada kita bisa meninggalkan dosa besar dan bertaubat darinya. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat syirik kepada Allah, kata Allah, faqad haramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah telah mengharamkan surga bagi. Allah mengharamkan surga atas orang-orang yang berbuat syirik, yaitu mati dalam keadaan memiliki dosa syirik yang dia belum bertaubat dari dosa syirik tersebut. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Na'udzubillah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan penolong. Ini merupakan dalil yang sangat jelas dari Al-Qur'an yang menunjukkan akan bahaya dosa syirik, bahkan menyebabkan tadi dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, tempat kembalinya neraka, menunjukkan bahwasanya dia mati dalam keadaan apa? Kafir. Ataupun pembatal, dianggap sebagai amalan yang dapat membatalkan syahadatnya, sehingga Allah tidak mengampuni, Allah mengharamkan untuk masuk surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Berbeda dengan orang-orang yang masih memiliki keimanan, walaupun dia dimasukkan ke dalam neraka akan tapi masih memiliki batas waktu. Setelah bersih dari dosa-dosanya baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Berbeda dengan orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Kemudian wa minhu dzabhu li ghairillah, di antara yang termasuk perbuatan syirik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adzabhu li ghairillah. Orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak."
Barang siapa yang menyembelih bukan karena Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Karena apa? Adzabhu, menyembelih itu ibadatun lillah. Menyembelih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yusraf li ghairillah. Tidak boleh diselewengkan, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyembelih, maka niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa orang yang menyembelih bukan karena Allah? Kadzabhi lil adrihati. Seperti orang yang menyembelih untuk kuburan. Nyembelih kambing atau ayam atau sapi atau apa saja. Itu disajenkan, disajikan, diperuntukkan untuk kuburan. Maka ini termasuk perbuatan syirik dalam penyembelihan. Aulit adzabhu lil jin, ataupun menyembelih untuk jin. Bagaimana orang yang menyembelih untuk jin? Seperti apa gambarannya? Contoh misalkan ada orang yang meyakini sebuah tempat itu diklaim tempat tersebut adalah tempat yang angker, sehingga dibilang itu ada penunggunya. Kalau orang lewat situ nggak bilang numpang-numpang atau tempat yang nggak pernah dilewati, kemudian dilewat situ, setelahnya sakit yang tidak tahu sebabnya. Ini jangan-jangan kena jin. Anak kecil yang mungkin melewati tempat tersebut, tiba-tiba malamnya rewel, nangis terus. Kemudian ada tetangganya bilang, wah ini kayaknya kena penunggu tempat itu, ini harus dibawa ke fulan, orang yang nggak normal. Orang yang nggak normal dan orang bodoh, orang jahil. Kemudian ketika dibawa ke tempat tersebut tanya, ini kemarin lewat tempat ini? Iya. Nah itu penunggunya minta apa? Ayam cemani. Ayam cemani itu apa? Ayam yang hitam semuanya hitam. Kalau bisa darahnya juga hitam. Nggak ada, susah nyarinya. Saya ada banyak. Satu berapa? 50 juta. Atau mungkin dengan harga yang sangat fantastis. Ya terserah mau anaknya sembuh atau enggak. Akhirnya demi anaknya akhirnya dibelilah ayam tersebut, sembelih di tempat situ. Disembelih di tempat tersebut, kemudian anaknya sehat. Hilang sakitnya. Atau enggak rewel lagi, langsung seperti biasa. Ini namanya menyembelih untuk jin. Tadi penunggu tadi. Nah, orang yang melakukan itu berarti dia telah melakukan perbuatan syirik. Na'udzubillah. Harus ditinggalkan. Ini penting dan harus diketahui oleh setiap muslim. Jangan sampai hanya karena anaknya atau mungkin sebaliknya suami atau istrinya atau siapa orang tuanya sampai berani melakukan perbuatan tersebut.